الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-qardu adapun ini itu bab menerangkan tentang hutang. Al-qardu adapun qarad hutang lughatan secara bahasa itu al-qat'ul memutus. Wa syar'an dan secara syariat itu tamliku syai'in memiliki badalihi biraddi badalihi dengan mengembalikan badalnya atau gantinya. Antum hutang saya 100.000, boleh nggak antum bayar saya dengan uang 10 ribuan tapi jumlahnya 10? Jadi tidak harus itu. Beda dengan i'arah. I'arah itu pinjaman yang mana minjemnya tersebut barangnya kembali. Antum minjem saya sepeda motor, harus dikembalikan sepeda motor yang antum pinjam. Tapi kalau qarad itu antum minjem uang, saya kasih antum 100.000 satu warna merah, boleh nggak antum kembalikan kepada saya 100.000 tapi 50-an dua? Boleh. Itu namanya qarad. Qarad itu hutang, tidak mengembalikan ainul maqrud, yaitu barang yang tadi dipinjam. Dan manfaatnya apa namanya, faedahnya apa namanya itu hilang, ya hilang. Antum minjem kepada saya tadi 100.000, kamu belikan bakso. Bagaimana anda caranya mengembalikan? Yaitu uang yang tadi kamu belikan bakso. Ya tidak bisa. Yang penting adalah nilainya, karena itu berhutang. Itu namanya qardun. Beda dengan i'arah. I'arah itu meminjam tapi apa? Tapi barangnya harus kembali utuh. Arkanul qardi adapun ini itu rukun qard aqar. Arkanul qardi adapun rukun-rukun qard itu arba'atun, 4. Muqridun orang yang menghutangi, wa muqtalidun orang yang berhutang, wa muqradun dan yang dihutangkan, bisa uang atau bisa barang, wa sighatun dan sighah. Syurutul muqridi adapun syarat-syarat muqrid orang yang menghutangi itu isnani 2. Al-ikhtiyaru yaitu apa? Bebas, dia tidak boleh terpaksa, ya. Al-ikhtiyar, dia bisa memilih, dia bebas, tidak boleh terpaksa. Wa ahliyatut tabarru dan ahliyat tabarru bima terima di dalam apa-apa yuqriduhu yang menghutangkan siapa manhu padanya. Dia ahli tabarru, dia tidak mahjur alaih, dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila. Karena orang gila kalau jual beli tidak sah, anak kecil kalau jual beli tidak sah, ya. Kemudian apalagi muflis, orang jual belinya juga tidak sah. Itu tidak ahliyatut tabarru. Syurutul muqridi adapun muqtadi adapun syarat-syarat orang yang utang itu isnani 2. Al-ikhtiyaru ikhtiyar, wa ahliyatul muamalah dan ahli muamalah. Ahli muamalah apa? Orang yang bisa menunaikan akad jual beli, hutang piutang, kemudian apa? Akad salam, akad qarad dan akad-akad yang lain. Itu namanya ahliyatul muamalah. Sama dengan orang yang mau jual beli, itu harus ar-rusydu wa ahliyatul muamalah. Syurutul muqarrad adapun syarat-syarat sesuatu yang dihutangkan. Syaratul muqarradi adapun sesuatu adapun syarat yang dihutangkan. Itu ayyasihha sahfihi di dalamnya apa? Assalamu, akad salam di dalamnya. Jadi boleh berupa barang, ya, boleh langsung, boleh juga ditangguhkan besok atau nanti. Baik. Syurutu sighatil qardi adapun syarat-syarat sighah atau ucapannya qard. Ia adapun dia itu syurutu sighatil bai', syarat-syarat sighat bai'. Apa? Contohnya kemarin kalau bai' apa? Aku jual barang saya ini kepadamu bi alfi dinarin. Yang lain mengatakan qabil itu sama. Baik, suratul qardi adapun bentuk daripada qarad akad menghutangkan.
atau akad hutang piutang. Itu ayyakula berkata siapa Zaidun Zaid li Amrin kepada Amr. Amr pada Zaid berkata kepada Amr, aqradtuka, apa artinya aqradtuka? Menghutangkan siapa saya kepadamu hadzal dinar, pada inilah dinar. Fayaqulu berkata siapa Amr, Amr qabiltu, saya terima. Itu surah atau bentuk daripada qarad. Al-hajaru adapun ini itu akan hajar. Hajar itu artinya sesuatu yang terbatasi tingkah lakunya. Ada orang kok memubazirkan uangnya banyak, beli tas aja harganya 1 miliar, ada nggak? Iya, mau makan aja bukan 10.000 satu porsi, tapi yang 2 juta, ada nggak? Ini kalau kena undang-undang Islam orang itu harus mahjur. Apa mahjur itu? Dibatasi, tidak boleh melakukan akad-akad seperti itu. Tidak ada gunanya. Mubazir. Ya, beli tas ada sampai 1 miliar. Gunanya apa? Apa bedanya tas 1 miliar dengan tas 10.000? Ya, sama saja kegunaannya. Ya, sama saja. Ya, yang wajar-wajar saja. Tas kok 1 miliar? Ya 10 juta itu udah mahal. 1 miliar kan gila. Itu kalau dalam syariat Islam tidak boleh. Itu namanya mubazir, tidak boleh. Antum juga begitu. Ya, mubazir. Apa maksudnya di pondok mubazir itu? Laundry itu mubazir enggak? Hemat waktu. Kamu mubazir ya? Yakin? Baik, ya wis. Al-hajru adapun al-hajar lughatan secara bahasa itu al-man'u, memutus atau menghalangi, mencegah seseorang. Wa syar'an dan secara syariat itu al-man'u, menghalangi atau mencegah. Min tasarrufin dari tasarruf. Tasarruf itu ya jual beli. Ya, apalagi hutang, piutang, apalagi hibah, apalagi ya salam, apalagi gadain, apalagi itu namanya tasarruf, segala hal yang berkenaan dengan transaksi maliyah. Al-man'u itu menghalangi atau mencegah min tasarrufin dari tasarruf khasin secara khusus, bisa dengan sebab khasin yang khusus. Anwa'ul hajari adapun ini itu macam hajar. Anwa'ul hajari itu isnani. Pertama yaitu apa-apa syuri'ah yang disyariatkan atau mali maslahatil mahjuri alai, untuk kemaslahatan mahjur alai, ya kemaslahatan dia. Wa tahtahu, sedangkan itu di dalamnya, di bawahnya dia afrodun, ada orang-orang banyak. Kemudian wama dan apa-apa syuri'ah yang disyariatkan Allah mali maslahati ghairihi, untuk kemaslahatan orang lain. Wa tahtahu itu sedangkan di dalamnya afrodun, adalah beberapa orang. Saya adalah seorang bapak, orang tua, punya keluarga. Apa? Masya Allah, kalau makan harus mahal. Harus apa? Semuanya serba mahal. Kalau makan, kalau minum, kalau beli baju harganya 3 miliar. Sementara apa? Ya, dia sendiri apa? Sarung untuk sholat aja nggak punya. Itu untuk kemaslahatan dia. Bukan hanya itu, tapi apa? Iya, sekarang kau foya, tapi minggu depan nak punya uang, tahun depan nak punya uang, maka harus menabung. Menabung itu prinsip Islam. Jangan ikuti tata caranya siapa itu, apa namanya, motivator. Menabung itu nggak boleh. Itu adalah apa namanya, sistemnya Qarun. Dari mana? Saya ulangi. Ada kan ustadz-ustadz yang ahli sedekah itu, bahwa kalau mau kaya itu sedekah. Saya dia balik sedekah nggak kaya kok. Jadi bukan kok motivasi sedekah untuk kaya. Kalau mau kaya sedekah, nggak nabung itu bukan prinsip Islam katanya. Nabung itu bukan prinsip Islam. Prinsip Islam itu adalah sedekah. Bukan prinsip Islam itu ngasih orang modal. Bukannya sedekah bro. Itu kan ekonomi, tapi apa juga menabung. Coba Nabi Yusuf kalau nggak disuruh menabung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menabung kandung, nyimpen kandung, kelaparan. Tahu kelaparan? Kelaparan Nabi Yusuf itu. Makanya dia apa?
dia menjadi apa? Menteri atau wazir Mesir yang mana bisa mengasih makan seperempat dunia. Bukan hanya orang Mesir, seperempat dunia. Gila enggak? Konsepnya apa? Menabung. Maka antum menabung. Kemudian apa adik-adik? Kemudian antum itu disuruh berhemat. Makanya orang tuh kalau mubadir itu gak boleh dalam Islam. Innal mubadzirina kanu ikhwanas, ya, temannya syaitan. Gak boleh. Punya uang 100 kalau bisa ditabung, ya. Tapi kalau nggak ada yang dimakan cuma itu, ya jangan ditabung, karena menyelamatkan diri lebih utama. Anaknya kelaparan kok nabung, ya gitu. Dan limaslahatil mahjuri alaihi, dan maslahatan orang lain. Kemaslahatan orang lain tadi, saya masya Allah anak saya nggak punya makan, tapi apa? Saya foya rokoknya aja 2, 3, 4. Sementara anaknya tidak punya makan, ngopinya apa itu yang mahal, Starbucks. Tiap hari nongkrong di Starbucks, rokoknya 2, 3, 4. Apa 2, 3, 4? Jisamsu 2, 3, 4. Itu rokoknya orang Madura. Bakunya sudah disyahadatkan 2, 3, 4. 2 itu apa? Sholat subuh 2 rakaat. 3 sholat maghrib. 4 zuhur, asar, isya. Bintangnya di situ apa? 5 atau 9? 9 itu wali songo. Kata mereka loh. Kata mereka. Nah, dah. Jadi ini nggak dipakai sama itu. Nggak disuruh ya. Lupa. Jadi apa? Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan orang lain yang ada di bawah naungannya. Jadi mubazir tak boleh. Afradil awal, adapun yang termasuk bagian yang pertama al-hajru fi mali, yaitu membatasi belanja atau transaksinya orang fil mali di dalam harta ala safi, atas orang yang safi. Safi itu siapa? Orang yang apa safi? Orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti. Misalnya santri-santri baru nggak ngerti kayak beli kopiah saja harganya 500.000 kan safi. Padahal apa? Banyak yang harga 50.000. Wal huwa al-mubadzir limalihi. Siapa itu safi? Yaitu orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Wa min afradits tsani, adapun bentuk orang-orang yang kedua, bagian kedua, yaitu orang yang di bawahnya harus dinafkahin. Al-hajru 'alal muflisi, hajar 'alal muflisi, atas muflis. Muflis itu siapa? Orang yang bangkrut fi a'yani malihi, di dalam harta bendanya dia. Wa huwa, adapun dia muflin syar'an, secara syariat, itu man orang yang zada lebih banyak apa dainuhu, hutangnya, al-halu sekarang, al-lazim yang tetap, li adamiyin atas adami, ala malihi atas hartanya. Jadi orang muflis itu orang yang divonis bangkrut oleh pemerintah. Ya, bangkrut, dia tidak boleh melakukan transaksi maliyah. Karena apa? Ya karena dia divonis bangkrut, tidak boleh itu. Kenapa? Lo antum kalau melakukan itu ya daripada antum transaksi yang itu, maka apa? Lebih baik bayar hutangmu. Punya utang banyak tapi apa? Masya Allah, jalan-jalannya ke Eropa. Ada atau enggak? Ada orang tuh uang minjem aja, orang desa-desa, mohon maaf ya, uang minjem berapa juta pada orang, pamer di mana? Di status WhatsApp. Padahal uang hasil pinjam. Ini kan orang yang sebenarnya belum siap untuk pegang uang. Hutangnya banyak, tapi dia apa? Jalan-jalan saja isinya di medsos. Enggak boleh nih, pemerintah itu harus mengawasi hal-hal yang seperti ini. Jangan orang hutangnya banyak, jalan-jalan terus. Suratul Hajri, adapun bentuk gambaran al-hajr ala safi, atas safi itu ayyubadzirah. Bagaimana sih as-safih itu, hajr ala safih?
Ayubadira menghambur-hamburkan siapa Amrun Amar limalihi pada harta bendanya ba'da rusdihi setelah dia orang yang waras bisa berpikir. Fayaqulu berkata siapa al-hakimu hakim. Hakim itu pemerintah, pengadilan. Mana'tu melarang siapa saya Amrun pada Amar minat tasarrufi dari tasarruf min malihi dari harta bendanya. Dikasih surat tegas dari pemerintah bahwa si Amr itu orang yang yubadir malahu. Maka ketika dia jual beli, antum menjadi pedagang beli sama kamu, tidak boleh, haram hukumnya. Dia beli apa gitu, tidak boleh. Ya, kalau anda sampai melayani, pidana hukumannya, terhukum, ya dihukum. Kenapa? Ini orang yang nggak boleh. Jadi dalam Islam itu mengatur sampai seperti itu. Orang itu diatur betul, jangan sampai dia tidak tahu baik dan buruk. Ya, jangan sampai orang itu apa? Nah, bertindak seenaknya sendiri, walaupun apa? Uang-uangnya sendiri. Enggak, di dalam uangmu itu ada hak orang lain. Enggak, antum disuruh infak, suruh sedekah. Ya, enggak, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kemaslahatan jemaah. Jadi ketika ada orang divonis seperti itu oleh pemerintah, orang tersebut tidak boleh melakukan transaksi maliyah. Apalagi sekarang zamannya sudah seperti enak. Tinggal apa? Dikasih surat atas nama Zunnasution An-Naqsabandi, diputuskan Safi atau Al-Mubadzir. Oleh karena itu apa? Barang siapa yang melakukan akad transaksi jual beli utang piutang dengannya, maka apa? Maka tidak boleh, terkena pasal. Jadi orang yang bertransaksi dengan dia juga kena pasal. Suratul Hajri, adapun surat-surat hajar, gambaran hajar alal muflis, di atas muflis. Suratul Hajri alal muslim itu ayakuna, hendaknya ada li Zaidin, atas dari Zaidin kepada Zaid, ala Amrin, atas Amar. Berapa? 1000 dinarin, 1000 apa nih? Dinarin, dinar 1000 dinar apa nih? Dainan, hutang. Halatan yang harus segera dibayar, lazimatan yang wajib, zaidatan ala mali yang lebih dari apa? Daripada hartanya. Hartanya banyak. Fayatlubu, kemudian meminta siapa? Zaid atau Amrun atau Amar, ya, ala auhuma minal hakimi, dari hakim. Dia menuntut pada siapa? Menuntut kepada hakim. Al-hajra, pada hajar. Ala Amrin, atas Amr. Fayaqulu, berkata siapa? Al-hakimu, hakim, mana'tu Amran minat tasarrufi fi a'yani mali. Saya putuskan, stop, Amr tidak boleh melakukan akad-akad transaksi jual beli ataupun yang lain. Nah, karena apa? Harusnya dia membayar hutang, kan gitu kan? Nah, jadi siapa yang memutuskan, adik-adik? Yang memutuskan adalah hakim. Ada surat resmi dari pengadilan negara. Oke? Mafhum? Tainan halatan, apa namanya? Tainan halatan lazimatan zaidatan ala malihi. Apa zaidatan ala malihi? Jadi apa namanya? Si Zaid itu menghutangi siapa namanya? Zul, saya misalnya, saya ini Zaid, Bang Zul ini Amar. Zaid punya utang kepada saya, utangnya 50 mil. Ya, Amar, Bang Zul punya utang kepada saya 50 miliar. Nah, tidak punya dia 50 miliar. Saya minta kepada siapa? Pada pemerintah, bahwa Zaid tidak bisa bayar utangnya. Maka diputuskan dia ada orang-orang yang muflis, tidak punya 50 miliar, cuma 50.000. Maka tidak boleh melakukan transaksi itu zaidatan ala malihi. Dijual rumahnya tidak cukup, dijual pekarangannya juga tidak cukup. Atau sebaliknya, Bang Zul yang minta kepada siapa? Pemerintah, saya nggak punya uang, bangkrut semuanya amal usaha saya. Diputuskan oleh pemerintah bahwa si Zul atau Amr tadi apa? Bangkrut, tidak bisa nyaur hutangnya. Terus kayak gimana nasibnya Zaid? Makanya pemerintah yang turun tangan. Kadang-kadang enggak, pemerintah mau apa?
Narik pajak doang. Ada pemerintah maunya nyaurin hutangmu? Enggak ada. Nah, itulah pemerintahan itu kalau ngerti agama Islam. Jadi sampai seperti itu, ngurusin hutangnya orang. Baik. As-sulhu, adapun ini itu pembahasan tentang sulh. As-sulhu, adapun sulh lughatan secara bahasa itu qat'un niza', memutus perselisihan. Misalnya Zul punya utang kepada saya 500 juta. Ketika saya tagih dia tidak mau, dia menolak, tidak mau bayar, gimana? Ya wis lah, damai aja daripada kita ustadz dengan murid kok kelahi. Ya wis, sepeda motor mana? Ya wis damai, tapi dia ngasih sepeda motor dia. Apa sepeda motornya? Supra tahun 98. Cuma bernilai 1,5 juta, padahal apa harganya hutangnya dia 500 juta. Itu namanya sulhun, ya. Sulhun atas apa? Sulhun alas muawadhah atau nanti ibra. Jadi nanti ada dua bentuk sulh itu. Cuma istilahnya antara di sini dengan kitab lain berbeda. Gitu ya. Atau apa? Yo nggak punya uang 50 juta, 500 juta, ya wis, ndak apa-apa, bayar aja 500.000. Boleh nggak seperti itu? Boleh, itu namanya ibra. Ya wis lah. Wa syar'an, dan secara syariat aqdun itu sebuah akad yahsulu, yang mana hasil bihi dengannya sulh, apa bihi dengannya qat'un niza', apa dzalika itu semuanya, yaitu sebuah akad yang dengannya bisa terrealisasi akad perdamaian. Aqsamus sulhi, adapun hukum-hukum sulh, macam-macam sulh. Aqsamus sulhi, adapun macam-macam sulh itu isnani, dua. Sulhu haditatin, yaitu sulh haditah, ya. Wasani, adapun yang kedua itu sulhu muawadhah, sulh muawadhah. Muawadhah itu apa? Diganti dengan yang lain. Kamu punya utang saya 500, enggak punya, diganti utangnya dengan rumah, itu namanya muawadhah. Kalau hati itu tadi ibra, ya wis, kamu punya utang 500 juta, bayar aja 50 juta. Al-awwalu, adapun yang pertama, huwa as-sulhu minal mudda'a, dari orang yang mudda'a. Apa artinya mudda'a? Dari orang yang ditagih, ala ba'dihi, atas sebagiannya. Apa? Mainan pada harta, au kana au dainan, atau harta. Wathani, adapun yang kedua, huwa itu as-sulhu minal mudda'a ala ghairihi, atas lainnya, ainan pada harta, kana al-mudda'a au dainan. Syurutu sihhati sulhi, adapun syarat-syarat sahnya sulh itu isnani, dua. Sebuah khusumatin, didahului oleh apa? Perselisihan antara dua orang. Oh, ini enggak mau bayar. Ya, akhirnya siapa yang menyelesaikan? Harus hakim lagi. Itu tugasnya pemerintah, menyelesaikan masalah, bukan nyari masalah, dan nyari kesalahan. Syurutu sihhati sulhi itsani sabu khusumatin, ada khusumah. Tapi kalau nggak ada khusumah, nggak ke pemerintah, kemudian apa? Diselesaikan secara kekeluargaan. Yo silakan. Ya, berarti apa? Pemerintah ndak ikut-ikut. Kenapa? Biasanya kita punya hukum apa? Diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik. Boleh seperti itu, boleh. Wa iqrarul khasmi, adanya ikrar atau ketetapan daripada permusuhan tadi. Nggak bisa didamaikan, ya akhirnya pergi ke pemerintahan, pergi ke polisian. Ya, cuma masalahnya kita itu kalau mengadu ke pemerintah atau ke polisi, lapor harus bayar, iya tuh enggak? Antum habis kecelakaan nabrak orang, itu kalau diurus polisinya ya dibayar kan, jadi susah kita ini. Suratul sulhi, adapun gambarannya sulh itu, ayat ia mengaku siapa Zaidun, ya Zaid, ala amrin, atas wajibnya, atas amar,
daron pada rumah. Jadi apa? Zaid mengaku bahwa Amr itu mempunyai hutang rumah kepada Zaid, au 20 atau 20 apa nih, dinaran, pada satu apa nih, dinaran, dinarnya, fi dimmati, di dalam tanggungannya Amr yang harus disaurkan atau harus dibayarkan pada Zaid. Fayungkuriku fayungkira, kemudian apa? Mengingkari siapa? Amrun, Amr. Thumma yuqirru, kemudian apa? Mengaku siapa? Amr. Fayaqulu, berkata, lahu, padanya Amr, siapa? Zaidun, Zaid. Kemudian dia mengaku, ya wes, kamu nggak mau bayar utangmu rumah atau 20 dinar. Solahtuka, ya, solahtuka, mendamai siapa saya kepadamu, min hadhihi dar, dari inilah rumah, ala nisfiha, atas setengahnya, au ala hadha thawbi, atau atas inilah saum. Itu namanya apa? Tidak bayar semuanya, cuma bayar. Kalau isrin, setengahnya isrin berapa? Setengah isrin berapa? 10. Awala hadza thawb, ya wis lah, enggak mau bayar 20 dinar, ya wis pakaian ini saja. Aw minal 20 dinaran, aw ala nisfiha, aw ala hadza thawb. Fayaqulu, berkata siapa? Amrun, Amr, qabiltu, saya terima. Itu namanya sulh haqiqah. Tapi kalau muawadhah beda. Ya betul. Ala nisfiha au ala hadza ala thawm. Jadi ya wes, kamu nggak bayar 20, setengah saja. Oke, nggak bayar rumah, tapi apa? Ala hadza thawm. Ya wes, pakaian ini saja. Itu namanya muawadhah, diganti dengan yang dengan yang lain. Jadi ada solusi, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hawalatu, adapun ini itu akad hawalah, boleh dikatakan hawalah, boleh dikatakan hiwalah. Hiwalah itu apa? Akad perpindahan hutang. Contohnya siapa? Bang Zul punya hutang kepada saya 100.000. Kemudian apa? Suparman punya hutang 100.000 kepada Bang Zul. Bang Zul, mana hutangmu 100.000? Udah punya duit, ya. Ya wis, antum take saja. Siapa namanya? Parman. Parman tuh punya hutang kepada saya. Boleh nggak Parman saya nagih Parman? Boleh, ketika Parman mau. Jadi dihutangnya. Jadi apa? Ini Bang Zul sudah lepas, tidak membayar hutang, tapi apa? Yang bayar hutang itu siapa? Parman kepada saya 100.000. Itu namanya akad hiwalah atau hawalah, perpindahan hutang dari satu orang ke orang yang lain. Gitu. Atau tadi beda, Bang Zul punya hutang kepada saya berapa? 100.000. Terus Parman punya hutang kepada Bang Zul 100.000. Saya punya hutang kepada Parman 100.000. Itu gimana cara bayarnya? Nggak ada yang dapat? Ya bisa lah, di duit kan juga bisa. Ya, bukan diakadkan hiwalah, ya, atau diputar aja ya, tadi. 4 orang bisa, 5 orang juga bisa. Jadi kalau tadi apa? Ya nggak ada yang dapat duit. Bang Zul utang 100.000. Itu apa? Sini. Ke sini berarti apa? Saya bayarkan lagi. Baik. Lanjut. Itu hawalah, atau istilah lain adalah hiwalah. Al-hawalatu, adapun hawalah lughatan secara bahasa itu at-tahawul wal intiqal. Apa artinya tahawul? Berpindah-pindah. Wa syar'an, dan secara syariat itu aqdun, aqad yaqtadi, yang mengharuskan apa akad, naqlatainin, pada memindah hutang, min dhimmatin, dari tanggungan, ila dhimmatin ukhra, kepada tanggungan ukhra yang lain. Arkanul hawalat, adapun rukun-rukun hawala itu 7. Pertama, muhilun wa muhtalun wa muhalun alai wa muwatainun alal muhilil muhtali alal muhil. Muhilun yaitu orang yang memindah, wa muhtalun dan muhtal
Siapa itu muhtal? Muhtal itu adalah orang yang apa? Hah? Muhil. Siapa muhil? Orang yang mindah hutang. Muhtal orang yang dipindah hutangnya. Wa muhal alai orang yang dijadikan tanggungan akhir untuk menjabayar hutang. Pihak ketiga. Wa dainun dan dain lil muhtal untuk muhtal orang yang dipindahkan utangnya tadi. Alal muhil di atas muhil. Ya, kemudian apa? Wa dainun dan dain lil muhil bagi muhil. Ala siapa? Alal muhal wa ijabun dan ijab wa qabulun dan qabul, ijab qabul. Tadi contohnya saya punya saya ngutangin uang kepada Bang Zul 100.000. Kemudian Bang Zul juga ngutangin siapa? Parman berapa? 100.000. Saya ini namanya muhtal. Bang Zul tak tagih kok. Dia memindah utangnya untuk dibayar untuk Parman yang bayari. Parman namanya ya, Bang Zul namanya muhil. Kemudian apa? Parman jadi pihak terakhir yang harus membayar hutang, namanya muhal alai. Hutangnya berapa? 100.000. Dainun lil muhtal alal muhil wa dainun lil muhil kepada siapa? Dainun kepada siapa? Alal muhal alai. Syaratnya Parman juga punya hutang kepada siapa? Wa ijabun wa qabulun. Fahimtum? Saya namanya muhtal, ini namanya muhil, ini muhal alai. Muhal alai punya hutang sama muhil. Kemudian apa? Muhtal itu mempunyai hak hutang kepada muhil. Hutangnya berapa? 100.000. Baik. Boleh seperti itu? Nah, boleh dipindah. Tapi boleh nggak Bang Zul punya utang nih 100.000, dia nggak bisa nyaur. Tagih aja tuh bapakku namanya Parman. Akhirnya bapaknya namanya Parman apa? Bayar. Padahal bapaknya tidak punya. Nah, itu boleh seperti itu. Boleh. Itu namanya akad apa? Kalau dalam itu akad dhoman, nanggung hutangnya orang, boleh. Wamma apa yustaratu disyaratkan fil muhili di dalam muhil wal muhtali dan muhtal wal ijab dan ijab wal qabul dan qabul. Yustaratu disyaratkan fil muhili di dalam muhil wal muhtal dan muhtal ma apa ma itu menjadi naibul fa'il daripada yustaratu. Apa ma apa yustaratu yang disyaratkan apa ma fil ba'i di dalam ba'i wal mushtari dan mushtari. Syaratnya harus apa? Ahliyatut tasarruf awit tabarruk. Fil ijabi di dalam ijab, fil ijabi dan di dalam ijab wal qabuli dan qabul. Ma pada apa yustaratu fi sighatil bai' disyaratkan di dalam apa? Sighat bai'. Contohnya gimana sighatnya? Pak Joko, ya, saya pindahkan hutang saya kepada jenengan kepada Pak Parman. Dia juga punya hutang kepada saya 100.000. Saya bilang apa? Qabiltu. Iya, akhirnya apa? Selesai dengan akad itu, Bang Zul sudah enggak wajib membayar hutang kepada saya. Yang wajib membayar hutang kepada saya siapa? Parman. Tapi saya boleh menolak? Boleh. Parman ini orangnya pelit. Tahu pelit? Pelit dia itu. Ya, biasanya kalau punya hutang enggak bayar. Saya boleh menolak? Boleh. Saya tahu di Parman enggak akan bayar. Saya boleh menolak. Ketika saya menolak, maka Bang Zul tetap harus apa? Bayar hutang pada saya. Syurutud dainaini, adapun syarat-syarat dua hutang. Syurutud dainaini arba'atun subutuhuma, harus benar-benar tetap apa dain. Ya, tidak apa ya, tidak berupa sesuatu yang akan datang. Jadi dainnya pasti yang akan datang. Wasihatul i'tiyadi anhuma wa ilmul aqidain bihima qadran wa jinsan wa sifatan wa hululan wa ta'jilan wa taswiyihima fiha. Harus tetap, harus harus bisa digantikan tudain. Kemudian apa? Diketahui oleh dua orang yang akad.
Kemudian diketahui apanya, jenisnya, ukurannya, sifatnya, hulul atau takjil. Misalnya begini, ini jatuh temponya Bang Zul, jatuh temponya tanggal 10 September, tapi dipindah kepada Parman. Lah Parman itu utangnya masih apa? 10 Oktober. Boleh atau nggak boleh? Karena apa? Hululan buat takjilan. Kalau saya menerima tidak apa-apa, tapi kalau saya tidak menerima tidak boleh. Karena apa? Parman kan tidak mungkin dia bayar secara apa? Langsung tiba-tiba baru utang 2 hari kemarin langsung disuruh bayar kepada saya. Enggak, jadi harus di samping sama jenisnya hulul dan takjilnya, apakah hutang yang dibayar secara langsung atau takjil diansur sampai tahun depan atau bulan depan. Jadi harus ada akad-akad tambahan yang mana ini harus semuanya rela. Kalau utangnya itu harusnya takjil kok menyuruh segera untuk membayarkan, kasihan si Parman. Suratul Hawalati, adapun syarat adapun gambaran hawalah. Suratul Hawalati, adapun gambaran hawalah itu ayakuna hendaknya dari Zaidan untuk Zaid ala Amrin atas hutang yang wajib dibayarkan Amr. Berapa? 1000 dinarin, 1000 dinar. Apa nih tainan hutangnya? Halatan yang hal, yang harus seketika dibayar. Sahihatan yang sah. Wali Amrin, dan atas Amr. Wali Amrin dan atas Amr, maksudnya atas Amr. Wali Amrin, dan itu mempunyai hak yang hutang yang harus dibayari kepada Amr ala Bakrin atas Bakr misluha, sama. Berarti berapa? 1000 dinar. Yaqulu, berkata siapa Amrun Amr li Zaidin kepada Zaid, akhaltuka, saya pindahkan kepadamu. Pindahkan apa? Hutangnya bil alfi, dengan 1000 allati laka alayya, yang menjadi tanggungan saya kepadamu, ala Bakrin atas Bakr yang mana dia juga punya hutang 1000. Yaqulu, berkata siapa Zaidun Zaid, qabiltu, saya terima. Nah, saya ulangi lagi, kalau contohnya kita, Bang Zul punya utang 100.000 ke saya, Parman juga punya utang 100.000. Bang Zul, bayar utangmu 100.000. Bang Zul bilang apa? Saya pindahkan utang saya ke Parman karena Parman juga punya utang 100.000 kepada saya dan saya tidak bisa bayar. Saya bilang apa? Qabiltu, ya saya terima. Ad-dhamanu, adapun ini itu dhaman. Ad-dhamanu lughatan itu al-iltizamu, sebuah ketetapan, wa syar'an, dan secara syariat itu iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghair aw ihdharu 'ainin madmunatin aw badalin man yastahiqqu hudurahu. Secara syariat apa? Iltizamu haqqin, ketetapan sebuah hak sabitin yang tetap, ya, kewajiban hak yang tetap, fi dhimmatil ghairi, di dalam tanggungan orang lain, au ihdharu 'ainin madmunatin, atau menghadirkan barang yang menjadi tanggungan, au badanin, atau badan, au badaniman, atau badannya man, yastahiqu, yang hak siapa, man hudurahu, pada hadirnya barang tersebut. Taib, itu namanya dhaman. Tadi sudah saya jelaskan dikit. Dhaman itu apa? Menanggung hutangnya orang, atau dia menanggung untuk apa? Menghadirkan barangnya orang. Sayang, ada urusan ini, habis apa begitu, nanti yang akan menyelesaikan, yang menanggung semuanya ini adalah orang ini. Boleh begitu? Boleh. Atau tadi bapaknya yang nyaurin hutangnya, dhaman. Arkanu dhamani, adapun ini rukun-rukun dhaman itu 5. Dhaminun, orang yang nanggon, wa madmunun lahu, dan yang ditanggung, wa madmunun anhu, yang ditanggung darinya, wa madmunun, dan tanggungan, wasighatun, dan sighah. Syurutu dhamini 4 ayyakuna fihi apa? Ahliyatut tabarru, orangnya harus ahli tabarru, dewasa, akil, jelas, cerdas, dan lain sebagainya. Balik. Wa ayyakuna mukhtaran, harus bebas, dia tidak boleh terpaksa. Wa ayyadhanu lahu al-madmun aw waliyuhu, dia diidini oleh siapa? Madmun atau walinya yang ditanggungkan. Fi dhamanil badani, di dalam dhaman yang berkenaan dengan badan.
Wa ayyakuna hendaknya ada siapa dhamin itu qadiran, apa artinya qadiran? Mampu al-intizail aini, atas apa memutuskan apa namanya ain barang, fi dhamani ratiya di dalam menanggung untuk mengembalikan barang, au ya'dhanu lahu madmunun lahu, atau diizinkan atau mengizini lahu padanya dhamin siapa al-madmunu anhu, pada sesuatu yang ditanggung, pada orang yang ditanggung atasnya. Syurutul madmuni lahu, syurutul madmun ay ya'rifa dhaminu bi'ainihi. Syarat madmun lahu itu apa? Sesuatunya harus diketahui oleh yang dhamin. Saya nanggung hutangnya Zaid berapa? 300 juta. Ya, harus tahu ya, bahwa apa? 300 juta. Tapi kalau nanti kamu nggak tahu, oh ternyata hutangnya yang kamu tanggung bukan 300 juta, 300 miliar, mau ngapain Anda? Jadi ya stres, gila juga. Makanya harus jelas dulu berapa hutangnya ketika antum itu yang berkenaan dengan hutang. La syurutul madmuni anhu, syaratul madmuni anhu kaunuhu, adapun dia itu madinan berhutang. Syurutul madmuni thalathatun subutuhu wa lazumuhu wa ilmu dhamin bihi jinsan wa qadaran wa sifatan wa ainan. Syurutu sighatil dhamani, syurutu sighatil dhamani salasatun an takuna bilafdhin. Syarat sighanya hendaknya dengan lafaz yushiru bil tilziman wa adamut taqlid wa adamut taqlid. Jadi syarat sigha itu harus dengan lafaz yang mana yushiru bil iltizam, yang apa? Dirasakan dengan iltizam, sebuah kepastian untuk apa? Membayar barang atau membayar hutang atau menghadirkan barang. Wa adamu ta'liq, dan tidak boleh ditaklik. Wa adamu ta'qid, tidak boleh juga diwaktuin. Saya yang menjadi menanggung hutangnya Ustadz Zul sekian, jikalau nanti saya dagangan saya itu untung, nggak boleh. Itu namanya taklik. Ya weh, saya tanggung ini hutangnya, saya bayarin kapan? Tapi tahun depan. Loh, hutangnya harus dibayar sekarang kok tahun depan. Tidak boleh taklik, ya, tidak boleh taklik, taklik tidak boleh. Suratul dhamani daini, adapun ini itu gambaran dhamanud dain. Itu ayakun hendaknya ada li Zaidin, bagi Zaid, ala amrin, atas amar. Berapa? 100 dinarin, 100 dinar. Apa nih? Dainan, hutangnya. Laziman yang tetap, fayaqulu, kemudian berkata siapa? Bakrun, Bakar, li Zaidin pada Zaid, dhamintu dainaka ala amrin, biar saya yang nanggung hutangmu atas Amr. Ya wes, saya yang nyaur. Boleh seperti itu, Bu? Boleh. Walaupun tidak punya hutang tuh Bakar kepada siapa? Pada Zaid. Nggak punya hutang kepada Amr. Tapi kalau punya hutang sama punya hutang tadi namanya hawalah. Suratul dhamani raddil mali, adapun gambaran dhamanu raddil mali, menanggung mengembalikan barang atau menghadirkan barang. Suratul dhamani raddil aini itu ayyadha, meletakkan siapa? Zaidun, Zaid, iyatahu pada tangannya, ghasban, pada menggosok. Tahu menggosok? Tahu. Kemarin ada Ustadz Aan ini pulang dari musola kok nggak pakai sandal. Musola tak kelas bahan. Tak tanya mana sandal mana, digosok santri. Astagfirullah. Halo, tulis si Pak Aan, milik Ustadz Aan, jangan digosok gitu ya. Ya, itu perlu itu agar santri itu juga apa? Enggak sembarangan. Kalau mau gosok itu ya enggak sembarangan. Ini ternyata perlu dikasih nama. Dulu kiai saya itu semua barangnya kasih nama, Qurannya kasih nama. Lalu taruh di situ. Namanya Khatib Soleh. Al-Mustahaq di hadal kitab Khatib Soleh. Saya dari dulu mikir, nih kenapa kok dikasih nama? Kenapa gitu kan? Ya masa ternyata saya baru paham. Oh, jadi nama itu agar apa? Tidak digosok santrinya. Agar apa? Agar apa? Santrinya tidak berdosa. Siapa yang kemarin gosok itunya?
Dulu saya juga begitu. Di samping rumah saya itu ada kamar kan, ada kamar. Kemudian ada santri, gosok sandal saya. Ini sandalnya siapa ini? Tanya. Sandal saya gitu kan. Oh ya. Kok mirip dengan sandal saya yang tadi sini saya nggak ada sandal. Oh mirip Ustadz ya. Ada pernah saya juga yang lucu. Biasanya saya dulu malam-malam ngaji ke rumahnya kiai malam-malam dengan beberapa santri teman-teman gitu, ke rumahnya Ustadz. Apa? Nah, pagi-pagi saya dipanggil sama Bunyai, Joko, Ji Ustazah, sampean tahu sepatunya Pak Khotib enggak? Giwoten sama. Akhirnya masuk kelas pas hafalan mufradat dipakai sama dia. Sepatuan tobel. Hei, sepatumu kok mirip sepatu saya ya? Ji Ustaz, beli di mana? Di pasar. Akhirnya dikeluarkan, soalnya saya kehilangan sepatu mirip seperti mirip. Oh nggih Ustaz, mungkin keliru. Sepatu mantap itu digosok. Parah. Halo, kamu tahu sandalku kan? Nah, hafalin gitu, hafalin sandal saya itu apa. Nanti jangan digosok. Sama, yang kita gosok itu tidak boleh. Gosok itu tidak. Kursinya Ustadz itu nggak boleh diduduki murid. Kenapa? Itu namanya gosok. Paham? Sepeda motornya Ustadz yang nggak boleh dipakai sembarangan. Itu namanya kecuali orang-orang khusus ya boleh pakai. Ya boleh pakai sepeda saya itu. Sufyan boleh, Raihan boleh, siapa lagi? Nuzul boleh, itu boleh. Kalau Saidin boleh. Tapi yang lain nggak tahu kan. Lanjut. Ini gara-gara dhamintu radda dabbatika allati ghasabaha minka zaitun. Ya wes, nanti saya kembalikan yang digosok oleh zaitun. Kata nggosok tapi apa? Dijual kok rek. Dijual. Wadah itu terjadi itu. Ada atau enggak? Minjem, ngomongnya minjem, tapi tidak kembali. Suatu saat saya punya santri dari Madura, ya Bang Zul ya. Oh, ada orang Madura di sini. Santri, nanti mulazamah. Dan saya akrab dengan bapaknya Ustaz. Tak datangin ke rumahnya. Hingga suatu saat datanglah kakaknya ke sini malam-malam. Kakaknya itu naik ojek. Dari mana? Dari Surabaya. Naik ojek dari Surabaya ke sini malam-malam. Mau mengunjungi adiknya. Kemudian apa? Sebentar Pak ya, minjem sepedanya. Mau beli gula buat Ustadz Joko. Dan adiknya dibawa. Alasan beli gula. Nggak kembali sampai sekarang sepedanya. Tukang ojeknya nangis. Gimana? Mana saya tanya bapaknya, gimana Pak? Masya Allah, ini yang ke-16 kali. Tadi bapaknya itu ganti, ini yang ke-16 kalinya berarti Ustaz. Padahal rumahnya di atas gunung. Ini yang ke-16. Kasihan kan bapaknya. Satu kelas dengan Abdul itu anaknya itu. Ini yang ke-16. Gimana coba? Ya. Masya Allah. Usut punya usut, katanya apa? Dia ini adalah anak program gak kerasa. Nah, gara-gara dia tidak siap punya ibu baru. Jadi ini bapaknya nikah lagi. Ini anaknya berontak. Anaknya pokoknya ngerusak semuanya. Jadi anaknya juga di pondok kan, tapi di pondok itu ya begitu tuh. Ini suruh nyuri barangnya orang. Karena apa? Niatnya mengapokkan bapaknya. Mafhum? Pokoknya dia nggak terima ibunya di poli kami nggak terima. Itu alasan utamanya.
Kamu pernah tajak ke rumahnya tak? Enggak, siapa? Tetangga. Siapa lagi? Mustaqim. Nah, Madura. Udah ya, antum hafalin sandal saya. Hafalin di kursi saya, meja saya. Apa lagi? Aman ya? Aman. Jangan digosok. Suratu dhamanil badani al-musamma bil kafalah. Ya, kalau dhaman badal dinamakan kafalah. Ayakun hendaknya ada itu li Zaidin baginya Zaid ala Amrin atas Amr hakun adalah hak maliyun yang bersifat mali au qisasun atau qisas au haddu qadafin atau haddu ahad qadaf. Yaqulu berkata siapa Bakrun maka li Zaidin pada Zaid takafaltu kalaka bi badani Amrin, saya yang menanggung untukmu dengan badannya Amr. Begitu, dan ini pernah terjadi pada zamannya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Bahwa apa? Ada orang membunuh orang lain tanpa sengaja gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ini untanya ini makan. Jadi untanya makan tanaman orang. Untanya dilempar mati. Akhirnya apa? Nggak terima untanya mati. Akhirnya apa? Kelahi mati. Yang mati siapa? Yang melempar untanya, yang punya tanaman. Nah, diputuskan kepada Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Ya wes, kamu ya harus dihukum mati, membunuh orang. Nah, kecuali keluarganya, anak-anaknya yang 3 ini mau memaafkanmu. Akhirnya apa? Orang tua anaknya nggak mau. Al-badanu bil badan. Akhirnya ya wes lah, nggak apa-apa, saya siap dikisos, tapi saya minta izin dulu karena saya harus menunaikan amanah dan apa sampaikan kepada keluarga. Terus siapa yang jamin kamu nanti kalau kamu nggak kembali? Saya akan kembali besok. Nggak harus ada yang jamin. Akhirnya ada sahabat yang menjamin. Ya wes, kalau nggak ada, akhirnya apa? Saya aja yang menjamin. Kalau dia besok nggak kembali, saya yang dibunuh. Ada sahabat yang begitu. Namanya siapa lupa saya. Siapa namanya? Ya, pokoknya sahabat. Akhirnya apa? Sampai tengah hari nggak datang. Wah, sahabat sudah bingung, harus dibunuh nih sahabat baik-baik. Sahabat baik-baik harus dibunuh karena apa? Menjamin kan tadi. Hingga matahari mau tenggelam, baru orangnya apa? Datang terkopoh-kopoh. Oh, ternyata orangnya baik. Akhirnya tanya sama Umar, kamu kok mau menanggung orang ini? Padahal kamu juga nggak kenal sama dia. Dia menjawab apa? Supaya tidak nanti dikatakan bahwa tidak ada orang muslim yang tidak mau peduli kepada urusan orang muslim yang lain. Oh begitu. Akhirnya 3 anaknya juga sadar, kalau begitu saya tanggalkan hukumannya. Saya udah nggak nuntut, supaya nanti juga tidak ada apa? Tidak dikatakan bahwa tidak ada orang muslim yang mau memaafkan sahabatnya yang apa orang muslim lainnya. Akhirnya pelukan, kemudian apa? Damai. Gitu, begitu ya. Itu kisos yang mati loh. Bukan kisos ditampar. Kalau saya nampar kamu jeblek, kan saya harus ditampar, gitu kan. Kecuali antak cibin beda. Ada orang nampar kamu, saya nggak ada masalah dengan parman, tempeleng, harus saya harus dikisos. Tapi Bang Surya saya, Ustaz, biar saya yang gantikan. Nah, akhirnya kamu boleh gebukin dia. Boleh. Kecuali mukul antak dibin boleh. Saya boleh memukul Anda antak dibin untuk mendidik. Paham dong? Oke? Nggak boleh. Diberitahu nggak mau, dipanggil nggak mau, HP anaknya kelamaan anak ini. Akhirnya apa? Ambil HP-nya, kemudian apa? Ila akhirih. Wallahu a'lam bis. Udah jam 6 lebih 1. Udah pertanyaan tidak?